Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai kekuatan dan kesempatan dan mentakdirkan kembali pada bulan Maret ini mempertemukan kita semua dalam majelis ilmu ini. Padahal pengajian versi saya sudah ditutup Pak, bulan kemarin itu ya, sudah ditutup, sudah pamitan untuk mohon maaf penyambutan Ramadan sudah diselesaikan untuk bulan kemarin, tapi ternyata takdir Allah beda. Dan biasa Pak, biasa ngisi di masjid asal namanya kemarin sih kan pas ngisi ada ya teh, beliau senang yang mana tuh hari beliau senang. Memang kalau panggilan majelis taklim itu tidak boleh ditolak, harus terus siap-siaga. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tidak bosan mengikuti panggilan pengajian kita pada hari ini. Salawat dan salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan juga kita selalu diikutsertakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengikut setia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, dalam pertemuan 2 minggu ke belakang kita sudah menemukan bahwa proses penyambutan bulan suci Ramadan itu memang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui proses perjalanan spiritual dan perjalanan sosial. Perjalanan spiritual itu didahulukan dari perjalanan sosial. Itu dimulai dari bulan ke-7 itu. Nah, bulan ke-7 itu dalam kalender Hijriah itu disebut dengan bulan Rajab. Nah, perjalanan spiritual itu ternyata didahulukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada perjalanan sosial yang ada di bulan Sya'ban. Nah, nanti di bulan suci Ramadan, perjalanan sosial, perjalanan spiritual dan perjalanan sosial itu kemudian dia menjadi satu kesatuan utuh dan akan diuji coba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kualitas spiritualitasnya dan kualitas sosialnya. Kenapa diuji coba? Nah, proses uji coba itu kemudian disebut dengan Ramadan. Ramadan itu dalam bahasa yang gampang itu panas. Ramadan itu berarti panas. Karena Ramadan itu berarti panas, maka dia melahirkan kegerahan. Nah, kalau secara logika, kalau Ramadan itu panas kemudian akan menimbulkan kegerahan, maka dia harus disejukkan. Nah, proses penyejukan itu dilakukan oleh manusia diawali dari proses menyadarkan secara personal, menyadarkan diri kita sendiri. Sebab kalaupun cuacanya tidak panas, misalkan kata seperti dibalikan sekarang, kalau cuacanya tidak panas tapi nurani kita panas, maka cuaca itu menjadi tidak mendukung. Kenapa? Karena nurani kita terus bergejolak. Maka di bulan suci Ramadan itu disebut juga dia bulan menahan hawa nafsu. Kenapa dia bulan menahan hawa nafsu? Karena memang cuacanya lagi panas, apalagi fisiknya lagi lapar. Jika dia tidak memiliki kesadaran spiritualitas yang tinggi, maka dia akan menjadi malapetaka bagi manusia. Dibayangkan dalam kehidupan keseharian kita,
kalau kita sedang sepanang, pikiran kita sepanang, kemudian perut kita lapar, ayam ngajak ngobrol, ngomong mengarah ulang, pasti langsung spontan muncul. Itu tidak bisa dibantah. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, di bulan suci Ramadan, orang menuju sepanang, emotan kita sepanang, panas, cuaca panas, pikiran kita sepanang, kemudian dengan berbagai macam situasi, ternyata kita menemukan masih bisa adem. Kenapa masih bisa adem? Sebab memang panasnya itu dikontrol oleh kita dengan berbagai macam cara. Cara yang paling ampuh untuk mengontrol pribadi kita itu ternyata dengan zikir, dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuju sahur, gitu. Di samping Bapak Ibu sekalian, ternyata proses pengendalian hawa nafsu itu dipicu oleh kesadaran pertama kali kita tatkala kita dibangunkan oleh Allah dengan proses tasawuf itu, sahur itu. Kenapa sahur? Karena sahur dalam bahasa agama, dalam bahasa hadis, tasawuf baina sufi suhuri barakatuh. Bersahurlah kalian karena di ibadah sahur itu ada berkah. Nah, kenapa kita harus menyambut satu hari di bulan suci Ramadan itu dengan penuh keberkahan? Kemarin sudah kita ketemu, berkah itu ternyata terletak pada 3 hal. Yang pertama, berkah itu ada dalam pribadi kita. Jadi berkah itu melekat dalam setiap individu. Nah, mohon maaf nih, apakah setiap manusia itu membawa berkah atas dasar bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah? Ya. Setiap manusia yang diciptakan oleh Allah, dia membawa berkah. Tetapi berkahnya itu tidak berkah dalam bentuk konsep yang ada dalam agama Islam. Tapi berkah di sana itu berarti maslahat, sholahah, sejalan. Nah, karena setiap manusia diciptakan sejalan, kita juga sudah ketemu keberkahan itu kemudian ditingkatkan pada sebuah proses yang disadarkan, ditingkatkan melalui proses ihsan itu, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu didasarkan atas dasar bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bekal yang paling utama. Kesadaran setiap individu bahwa setiap individu itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa berkah. Itu satu. Kenapa ini juga jadi kata kunci yang paling penting untuk menemukan berkah di bulan suci Ramadan? Nanti kita akan ketemu. Yang kedua, di pengajian bulan kemarin juga kita sudah ketemu makna berkah yang kedua tidak hanya dalam diri kita, tetapi makna yang kedua itu berarti berkah itu ada di tempat tinggal. Waqul Robbi anzilni dalam surat Al-Mu'minun itu. Katakanlah oleh engkau, Robbi wahai Robku, anzilni, tempatkanlah aku munzalan di tempat mubarakatan, penuh keberkahan. Jadi kalau tadi dalam surat Maryam itu dalam surat ke-19 waja'alani mubarakan, Allah telah menciptakan aku membawa berkah, maka pada surat Al-Mu'minun Allah kemudian menjelaskan kembali waqul Robbi anzilni munzalan mubarakan wa takhirul munzilin. Jadi pada berkah yang kedua itu ternyata berkah itu ada di tempat, gitu. Dan tempat pada dasarnya semuanya membawa berkah. Tidak ada tempat yang tidak diberkahi oleh Allah kecuali tempat itu memang sudah dirusak. Hukum awalnya tempat itu tidak ada yang tidak berkah. Hukum awalnya seluruh tempat itu membawa berkah karena dia sudah disediakan oleh Allah untuk ditempati yang namanya manusia. Tetapi kenapa ujung-ujungnya tempat juga menjadi tidak berkah? Karena ada salah manusia dalam mengelola tempat. Maka pada konsep yang kedua, tempat juga harus diperhatikan, harus dikelola, tata kelolanya harus benar, sehingga tempat harus melahirkan fungsi tempat yang pertama, yaitu berkah. Persis seperti manusia.
Manusia sejak awal diciptakan oleh Allah membawa berkah, tapi tidak semua manusia ternyata mampu menyambungkan dan menghidupkan berkah itu menjadi manfaat untuk dirinya. Kenapa? Karena manusia sudah merusak pribadi dirinya sendiri. Kami fisik kan saya misalnya sampai nggak ada bedanya, nggak ada bedanya. Lalu yang membedakannya apa? Yang membedakannya adalah proses pengendalian diri. Saya tambah sadar, si emang sadar ya aku. Fisiknya sama nggak sama? Tanggung jawabnya ya sesuai dengan tanggung jawab yang telah Allah berikan. Semuanya sama. Begitupun tempat. Nah yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Ad-Dukhan kemudian menyebutkan Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Hamim wal kitabil mubin, demi kitab yang sangat jelas, demi Al-Quran yang sangat nyata. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu fi lailatin mubarakatin, di waktu malam yang penuh berkah. Nah, jadi itu sudah ketemu di sini nih. Ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama menunjukkan kalau setiap manusia sadar proses pengendalian terhadap dirinya, maka pada saat itu manusia dengan jiwa raganya akan melahirkan berkah. Tapi sebaliknya, kalau manusia tidak pernah mampu menyadarkan dirinya, maka manusia dengan jiwa raganya itu bakal melahirkan malapetaka. Itu pasti. Jadi kalau kita tidak mampu mengendalikan kita, ya sudah, malapetaka yang terjadi. Apa buktinya? Dengan hawa nafsu. Bukti dalam kehidupan keseharian kita, kalau manusia terus bahasa Sunda, lamun jelema ngagugulung apa pasti hanya kalatnya kayak lamun geus amak. So, ulang bantu kurang we. Sok gulung hawa nafsu kurang. Ujung-ujung nama setelah kita sadar, nah orang menjadi kiri, nah orang menjadi kiri. Lalu siapa yang menjadi mandorot dengan dirinya? Yang jadi mandorot dengan dirinya itu adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena dia menghubungkan dirinya dengan hawa nafsu. Nah di bulan suci Ramadan itu kemudian di-upgrade lagi kita ini. Wahai manusia, ternyata yang kuat itu bukan setan. Gitu tuh. Yang kuat itu bukan setan. Yang kuat itu adalah diri kita sendiri. Cuman kita tidak pernah tahu bahwa kita adalah kuat. Yang kita tahu kita adalah lemah. Gitu aja. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, setan itu kan tidak kuat, lemah. Kan kurang setan jadi kuat-kuat dan naik cicit hawa nafsu. Akhirnya apa? Kesadaran ini. Kesadaran kita itu terus tertumpuk dengan apa? Dengan pikiran kita bahwa hawa nafsu itu memang kuat-kuatnya setan di diri kita. Akhirnya bukti gede setan di diri kita. Coba sekarang setan itu nuletik, kurang gede kesadaran kita. Insya Allah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana biar keikhlasan dalam nurani kita itu selalu terhubung dan menjadi besar. Biasanya manusia yang sadar diri, kontrol diri, itu adalah selalu terhubung dengan pikiran, dan pikirannya selalu terhubung dengan optimisme. Dalam bahasa Al-Quran, optimisme itu adalah rahmat. Hanya itu yang berbeda. Dalam bahasa Al-Quran, jika manusia pesimis disebut kunut. Jadi orang frustasi terus kunut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata di bulan suci Ramadan pintu rahmat itu dibuka lebar-lebar. Karena pintu rahmat dibuka lebar-lebar, kemudian kita pahami dan diterima oleh nurani kita, maka ternyata bulan suci Ramadan kita lakukan, kita sambut, dan kita amalkan, itu ternyata bisa jadi mudah. Orang asa tekan kos ngadamu, jalin
muslim sareng mukmin anu sok ngalakonan ibadah saum buka imasa asa cara rape puasa biasa biasa juga nggak guru itu biasa tambah sama ya kayak biasa sama. Kenapa bisa terjadi seperti begitu? Karena sikap kita, mental kita sudah mampu menerima bulan suci Ramadan diterima oleh perasaan yang sukacita. Karena perasaan ini sukacita, maka sebesar sukacita itu, Bapak Ibu sekalian, itu membelenggu setan. Sehingga setan itu dipenjara bukan oleh Allah dipenjaranya, tapi setan dipenjara oleh kesadaran kita sendiri. Jadi ibadah sahur tapi kurang tidak sadar, nya setan hanya kemana-mana. Kalau setan terus dipenjara atau dibongkar, maka di spot ikut sadaya nama air dongkang. Tapi bakal nama antar di spot bulan Ramadan yang ada waktunya terus taraweh kan pilih taraweh kan. Lamun setan memang dipenjara, men setan memang dibelenggu, kemudian dikencangkan, meren saralapi. Tapi faktanya tidak pernah sepi. Bahkan mungkin bisa jadi kumpul karena dikumpulkan biasanya berapa jam, sekarang dikumpulkan jadi tengah lebih. Jadi akhirnya nyali-nyali berkumpul. Nah ini membuktikan Bapak Ibu sekalian bahwa sesungguhnya setan itu hakikat dibelenggunya bukan oleh langsung atau dirantet, bukan. Tapi setan itu dibelenggu oleh kekuatan yang ada dalam diri kita. Sejauh mana kita kuatnya, maka sejauh itu pula setan dibentengi oleh kesadaran. Maka wajar menyambut bulan suci Ramadan harus diawali dengan sebuah proses kesadaran spiritualitas. Proses kesadaran spiritualitas itu dibuktikan oleh sholat itu, Isra Mi'raj kemarin itu. Ya, dibuktikan oleh proses Isra Mi'raj, di mana setiap manusia yang beriman itu menyadarkan diri, berkomunikasi dengan Allah. Setelah berkomunikasi dengan Allah, maka tingkat yang kedua berkomunikasi dengan sesama manusia. Maka Bapak Ibu sekalian, ternyata di bulan suci Ramadan juga itu bisa gampang. Kenapa? Karena kolektif. Ini hikmahnya. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau Ramadan nyaliran, Sunda punya Ramadan nyaliran, batur ke sahur kurang sahur nyaliran, Sunda persis seperti ibadah sholat puasa Senin Kemis, kumagi nyaliran asa Sunda. Lebih Senin Kemis sadayana sa RT sama masjid sadayana Senin Kemis asa kumanina. Nah maka ibadah bulan suci Ramadan bisa jadi mudah karena setiap orang melakukan perbuatan, perilaku, ucap yang sama. Di bulan selain Ramadan ucapan teh lantang kali itu tadi bisa langsung direspon negatif. Tapi di bulan suci Ramadan ternyata ucap-ucap kita secara personal, secara pribadi langsung sudah diseleksi. Isin badannya Rios Kasar menuju sahur. Akhirnya apa? Akhirnya yang muncul ucapan itu bukan ucapan yang menyakitkan orang lain, tapi ucapan itu muncul karena ucapan yang memberikan rasa teduh kepada orang lain. Itu hikmah di bulan suci Ramadan. Nah, di bulan selain Ramadan, karek kata yang ketiga itu kenapa? Karena kesadaran spiritualitasnya rendah. Nah, di bulan suci Ramadan itu tinggi kembali. Tapi bukan berarti diamalkan jadi keayat. Di pasien dengan keluarga bukan berarti keayat. Jeung bojo di bulan suci Ramadan pasti mau pasien bakal lupa di pasien. Jeung bojo ya, ngomong terus akhir-akhir Ramadan kan. Yang usaha biasa. THR biasa THR kan gitu. Kan ini jadi persoalan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata kata Allah Subhanahu wa taala di ujung dalam surat, bukan di ujung, dalam surat Ad-Dukhan itu,
Allah menyebutkan bahwa keberkahan itu ternyata ada dalam Al-Quran, ada berkaitan dengan waktu. Maka perjalanan manusia masuk di bulan suci Ramadan pada dasarnya adalah sejauh mana manusia secara pribadi dan secara kolektif itu terhubung dengan aturan Allah yang berbentuk Al-Quran. Itu saja kuncinya. Jadi Quran diturunkan di waktu dan di malam yang penuh berkah, berarti seluruh ajaran Al-Quran, seluruh perintah yang ada dalam Al-Quran itu mengandung berkah. Dimana kalau sekarang, kalau kita mau menambah berkah, maka dalam di ibadah bulan suci Ramadan, hubungkan kembali proses kesadaran kita agar tuntutan Al-Quran itu ada dalam nurani kita, agar tuntutan Al-Quran itu ada dalam kerangka kehidupan sosial kita, maka harus baca Al-Quran. Begitu. Maka tradisi Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan itu adalah murojaah, bulan kembali. Itu kan tradisinya. Malaikat Jibril datang ke Rasulullah SAW untuk mengevaluasi kembali bacaannya, amaliyahnya. Nah, berarti apakah itu khusus untuk Rasulullah? Tidak. Itu tidak khusus untuk Rasulullah. Itu umum. Kalau kasusnya memang untuk Rasulullah, tapi dalam bahasa hukum kasusnya khusus, tetapi hikmahnya harus kena untuk semua. Berarti di bulan suci Ramadan juga pada dasarnya kita murojaah kembali. Murojaah yang pertama adalah murojaah di mana bacaan yang kita baca itu harus sesuai dengan, kalau dalam bahasa ilmu tajwid, makhorijul hurufnya. Itu satu. Ya, kumaha baru lamun ke kena makhorijul hurufnya ke yang penting mengurang terang pada begitu, tapi begitu dan dari mana kesadaran jalmi biasa sesuai dengan makhorijul hurufnya. Misalkan kami di pertama saya makhorijul huruf Nabi Ma'awal, karena memang tenggorokannya bisa berbeda pelatihannya, gitu ya. Tapi maknanya kan harus paham. Oh iya, murojaah dulu. Oh iya, kita balikin lagi murojaah dulu huruf-hurufnya. Setelah murojaah huruf-hurufnya, maka implikasi dari murojaah dari huruf itu kan ke makna, Pak. Kalau kita mau memurojaah ke huruf, maka huruf itu berimplikasi terhadap apa? Makna, arti. Kenapa orang harus dievaluasi murojaah hurufnya? Karena huruf itu berimplikasi terhadap makna yang berbeda. Nah, orang sukses dalam murojaah hurufnya, muncul yang kedua, lain makna, nama kada apa dalam bahasa yang gampang sebelum ke makna murojaah arti. Ini kata apanya, Pak? Dan ini dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kalau murojaah makhorijul huruf berarti setelah itu artinya kan dulu, setelah arti kan dimaknai. Di kali-kali ulang di bulan suci Ramadan kayak nama tos ngawas Al-Quran enggak terjemah ke. Nah, tapi kan setelah diterjemahkan apa? Harus berimplikasi terhadap apa? Berefek positif terhadap apa? Makna. Beda arti dengan makna. Kalau arti dalam bahasa yang gampang itu adalah translate dalam bahasa Inggris, dalam bahasa ya translate begitu ya, pindahkan bahasa, ya pindahkan bahasa Indonesia atau lain bahasanya terjemah, diterjemahkan dalam bahasa asing menjadi bahasa Indonesia, itu diterjemahkan. Setelah diterjemahkan, dimurojaahkan kembali dalam posisi tingkat yang selanjutnya, makna. Artinya naon? Di bulan suci Ramadan itu dimaknai. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara makna, maka berbicara rasa. Ini masalahnya, Pak. Kalau kita berbicara makna, maka berbicara rasa. Jika ayat ayat yang terjadi di Al-Quran, yang harus terus digodok. Wah, abdi teh hoyong.
ayat rasa sama Al-Quran. Engel tahapannya diikuti di bulan suci Ramadan itu. Murojaah makharijul huruf, murojaah transkrip terjemahan, murojaah makna, maka ujung-ujungnya adalah akan terjadi murojaah rasa dalam diri. Bapak Ibu sekalian, kalau sudah murojaah rasa, maka pada saat itu langsung Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, di sini kata kuncinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, rizki itu kan urusan apa? Kaya rizkimu, urusan apa? Rizki urusan apa? Memahami Al-Quran itu adalah rizki yang sangat luar biasa yang Allah akan berikan kepada kita. Tapi urusan membuka jalan bukan urusan Allah, itu urusan kita. Rizki ngartosan kumaha Allah, ngan syariat muka Al-Quran, akulah kumaha Allah. Di mana Allah nak itu dibuka Al-Quran, mana aku baca itu? Ulah kewe dan kayak Al-Quran kumaha Allah, entah lah. Eta mah kumaha urang itu Al-Quran dia urang. Si kalau Allah ayat eta pasti Quran tadi lain gitu, eta bukan begitu kan? Jadi ada syariatnya yang harus kita lakukan. Dia Al-Quran, dia diri ulang, langsung bukakan Al-Quran menurut syariat kita, ikuti tahapannya. Setelah ikuti tahapannya, pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, aku sudah memahami, aku sudah membaca, aku sudah merasakan ini, tapi Engkaulah yang memberi getaran tertentu, getaran kenikmatan kepadaku di bacaan ini. Selesai Pak. Kalau kita sudah bisa sampai sana, maka satu bacaan Al-Quran, satu makna Al-Quran, satu getaran Al-Quran, itulah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditakdirkan kita menemukan makna terdalam dalam Al-Quran. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kan itu nanti bakal terbuka. Lamun eta teh dibuka-buka, ditutup, ya sudah selesai. Nah itu semua terjadi Bapak Ibu, itu di bulan suci Ramadan. Pada hari keberapa kita menemukan hikmah dari bacaan Al-Quran? Kalau secara sejarah, ini kalau bacaan sejarah, sebelum ke Lailatul Qadar, Rasulullah SAW itu murojaahnya itu tidak di Lailatul Qadar, tidak di malam 17, tapi dari awal terus dipahami sampai puncaknya di 17 Ramadan, menunjukkan apakah di bulan 17 Ramadan itu pasti Lailatul Qadar. Kata Rasulullah tidak. Cek saja sampai akhir, karena kita tidak pernah tahu Lailatul Qadar itu ada di tanggal berapa. Menunjukkan bahwa bacaan Al-Quran dan menyambut bulan suci Ramadan dalam makna yang terdalam tidak bisa ditentukan hanya ganjil-ganjil saja di bulan 17, tidak, tapi harus melalui proses rentetan panjang dari mulai 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Kenapa? Sebab kualitas satu hari lebih baik dari 1000 bulan itu harus dimaknai oleh kita, harus dirasakan oleh kita. Ada sebuah perubahan yang sangat berubah dalam diri kita. Itulah maka kemudian disebut inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Malam berkah itu adalah malam di mana manusia yang membaca Al-Quran tetapi dia menemukan makna yang terdalam dalam Al-Quran itu kemudian dia bisa menyatakan inna kunna munzirin, sesungguhnya aku dengan Al-Quran ini bisa dikatakan sebagai sebuah proses dalam bahasa kasarnya diduikeun. Urang teh bakal kakontrol Al-Quran teh. Inna kunna munzirin itu bisa saja maknanya untuk orang lain, bisa saja maknanya untuk diri kita sendiri. Urang teh kasinggung Al-Quran teh, kudu seuri kasinggung Quran teh. Berarti menunjukkan orang masih sadar. Orang teh kasinggung Quran, tapi orang teh kasinggung-singgung, menunjukkan kita lagi sakit. Orang dikritik ke Al-Quran, tapi orang teh hare-hare.
Tujuh dulu rasanya. Tapi kalau kita dikritik oleh Al-Quran, kemudian kita merasa tersinggung dengan Al-Quran, menunjukkan masih ada sadar pada kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, konsep Al-Quran menyadarkan kita tidak bisa hanya dilakukan oleh diri kita, tapi kita tetap harus bersama-sama saling menjaga sesama kita. Maka kemudian Al-Quran juga menjadi bagian dari proses saling tawasobil haq wa tawasobil. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini, pertemuan yang sangat singkat ini, mudah-mudahan membuka kembali rasa sadar spiritualitas kita, rasa sadar sosial kita. Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan kita akan membuka dan menyambut bulan suci Ramadan satu dengan kebahagiaan hati nurani, dan akan berintikat kepada Allah, ya Allah, berikanlah kesempatan kepada kami untuk memurojaahkan kembali bacaan-bacaan Al-Quran, untuk memurojaahkan kembali arti-arti Al-Quran, untuk memurojaahkan kembali mana-mana Al-Quran. Ya Allah, berikanlah kesempatan kepada kami menikmati getaran Engkau terhadap nurani kami. Ya Allah, terimalah seluruh permohonan kami agar kami disampaikan di bulan suci Ramadan dengan hati yang suci, dengan ketulusan hati. Ya Allah, lindungilah kami dari mara bahaya hawa nafsu kami sendiri. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk melaksanakan seluruh perintah dan titah yang Engkau tetapkan di bulan suci Ramadan. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Hapunten dan kasadayana. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini membuka keberkahan untuk kita semua, membuka keberkahan untuk keluarga kita semua, untuk membuka keberkahan untuk lingkungan kita semua. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.